Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Syabani dari Fakultas Bahasa Inggris. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan jangan lupa panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era cahaya terang benderang, yakni Islam. Oke, yang kedua kalinya yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Mas Taufikillah SMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Abdul Amin selaku dosen mengampu mata kuliah Studi Al-Quran, dan yang saya hormati penemu Hanifidah Dr. Hanifuddin MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Oke, jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang ayat mutasyabihat dan ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tegas, tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut karena sudah dipahami dengan jelas oleh kebanyakan orang. Nah, ayat-ayat ini biasanya berisi hukum, petunjuk, dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya tidak begitu jelas atau memiliki beberapa kemungkinan tafsir. Ayat-ayat ini biasanya memerlukan penjelasan lebih lanjut atau penafsiran dari ulama karena mengandung makna yang mendalam, alegoris, dan simbolis. Kemudian ada macam-macam ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkam. Nah, ayat muhkam pertama itu ada hukum syariah, ayat yang berisi tentang hukum seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip akidah, ayat yang berisi tentang keimanan seperti keesaan Allah, hari kiamat, malaikat, dan kitab-kitab Allah. Yang ketiga itu ada akhlak dan etika, ayat yang memberikan panduan tentang moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat mutasyabihat, yang pertama itu ayat tentang sifat-sifat Allah, ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang tidak bisa diinterpretasikan secara harfiah seperti tangan Allah atau wajah Allah. Yang kedua itu ada kisah-kisah metaforis, ayat yang menceritakan kisah atau peristiwa yang memiliki makna simbolis atau alegoris. Kemudian yang ketiga itu ada fenomena alam, ayat yang berbicara tentang kejadian alam atau ilmiah yang belum sepenuhnya dipahami manusia pada saat ayat tersebut diturunkan. Kemudian ada hikmah dan nilai-nilai pendidikan dari ayat mutasyabihat dan ayat muhkam. Nah, hikmah dari ayat muhkam yang pertama itu adalah kepastian dan keteraturan, yakni memberikan kepastian hukum dan aturan yang jelas dalam beribadah dan berakhlak. Yang kedua, panduan hidup, yakni menjadi panduan praktis yang mudah dipahami untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, stabilitas sosial, yakni membantu menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat melalui hukum-hukum yang jelas. Kemudian hikmah ayat mutasyabihat, yang pertama itu peningkatan iman, yakni mengajarkan manusia untuk memiliki iman yang kuat dan tidak tergoyahkan meskipun tidak semua hal dapat dipahami sepenuhnya. Yang kedua, pengembangan ilmu, yakni mendorong umat Islam untuk terus belajar dan mencari pengetahuan dalam memahami makna ayat-ayat yang kompleks. Yang ketiga, kerendahan hati, yakni mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kehendak dan ilmu Allah. Nah, nilai pendidikan, yakni yang pertama itu ketelitian dalam belajar, mendorong umat Islam untuk memahami ilmu dan berusaha memahami dengan belajar makna dari ayat-ayat Allah tersebut, dari ayat-ayat Al-Quran.
Yang kedua, tawakal dan kesabaran, mengajarkan pentingnya berserah diri pada Allah SWT dan belajar dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Yang ketiga, yakni keterbukaan dan dialog, menumbuhkan sikap terbuka terhadap berbagai penafsiran dan pandangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, serta mendorong dialog yang konstruktif. Dengan memahami perbedaan antara ayat mutasyabihat dan muhkam serta hikmah dan nilai-nilai pendidikannya yang terkandung di dalamnya, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau lebihnya mohon maaf jika banyak salah, karena saya juga sedang belajar. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.